Shalom Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada pagi hari ini. Kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu, dan semoga damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada pagi hari ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang ajaib dan mulia, Engkau Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena anugerah-Mu di sepanjang hidup kami. Hingga pada hari ini, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Semua karena berkat dan anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, jamah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu, dan ajar kami untuk dapat melakukan firman-Mu di sepanjang kehidupan kami. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, ayat renungan kita pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Lukas pasal 24 ayat 50 sampai 53 yang berkata demikian. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dari keempat Injil, hanya Injil Lukas yang mengisahkan kenaikan Yesus ke surga. Itu pun singkat sekali. Namun dari kisah singkat tentang kenaikan Yesus ke surga yang ditulis oleh Lukas ini, kita bisa dapatkan nilai-nilai berkat yang luar biasa. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus membawa murid-muridnya ke suatu tempat dekat Betania yang letaknya di Bukit Zaitun. Setelah selesai Yesus bercakap-cakap dengan murid-muridnya, kemudian Yesus mengangkat tangannya dan memberkati murid-muridnya. Dan dalam posisi memberkati, Yesus berpisah dengan murid-muridnya dan terangkat ke surga. Yesus tidak meninggalkan mereka begitu saja, tetapi Tuhan memberkati mereka. Inilah keadaan dunia yang bukanlah tempat kita berkumpul untuk selamanya. Dalam Pengkhotbah pasal 3 dikatakan, ada masanya berkumpul dan ada masanya kita berpisah. Bahkan sadar atau tidak sadar, suatu saat kita akan dipisahkan oleh kematian. Itu sebabnya, pastikan selama kita hidup di dalam dunia ini, kita sudah memberkati, bukan menyakiti, menyusahkan, melukai, atau membunuh orang-orang di sekitar kita. Suami berkati istri, istri juga sebaliknya. Orang tua berkati anak-anak, anak-anak berkati orang tua. Bahkan yang luar biasa, Yesus mengajari kita untuk memberkati musuh kita. Kalau Yesus naik ke sorga, naik dengan memberkati, dan kita terapkan cara ini dalam hidup kita, sudah pasti selama kita hidup di dunia ini, kita akan menjadi berkat. Semua orang yang mengalami perpisahan dengan orang yang dikasihinya akan mengalami kesedihan. Namun lain halnya dengan para murid Yesus. Mereka tidak merasakan kesedihan yang dalam saat kepergian Yesus ke sorga. Ketika Yesus meninggalkan murid-muridnya dan naik ke sorga, murid-murid mengiringi kepergian Yesus terangkat ke sorga dengan menyembah, dan mereka pulang dengan hati sangat bersukacita, bukan dengan bersedih hati.
Mengapa demikian? Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 3, ada dua hal yang Yesus janjikan kepada murid-muridnya. Yang pertama, Yesus tinggalkan murid-muridnya untuk menyediakan tempat bagi murid-muridnya. Tidak bisa dibayangkan bagaimana indahnya dan baiknya tempat yang Tuhan Yesus sediakan bagi kita. Yang kedua, Yesus akan kembali menjemput murid-murid dan membawa ke tempat yang Yesus janjikan. Yesus mengasihi setiap kita, sehingga Ia datang dan akan menjemput kita untuk kembali bersama-sama dengan Dia. Sebab itu, peristiwa kenaikan Yesus ke sorga, menurut versi Injil Lukas ini, menjelaskan bahwa ada 3 bukti yang akan terlihat atau terekspresi dari hidup para pengikut Yesus yang benar-benar merindukan kedatangan Yesus kedua kali. Kalau belum terlihat, kita harus pertanyakan kekristenannya. Dan ketiga hal itu adalah yang pertama, sukacita. Dalam Lukas pasal 24, ayat 52 bagian C dikatakan, "Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita." Kenaikan Yesus ke sorga bukan membuat murid-murid sedih, melainkan sangat bersukacita. Apakah yang menyebabkan murid-murid Yesus bersukacita? Mereka bersukacita karena perkara-perkara rohani dan kekal yang Yesus janjikan bagi mereka, sehingga dalam aniaya sekalipun mereka tetap bersukacita. Ada jaminan keselamatan bagi murid-murid Tuhan. Kalau mereka mati karena dimakan usia atau karena kedatangan Yesus kedua kali, mereka punya kepastian selamat. Dalam kitab Roma pasal 14 ayat 8 mengatakan, "Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan." Ada juga jaminan Roh Kudus bagi umat-umat Tuhan, bagi murid-murid Yesus. Kenaikan Yesus ke sorga bukan membuat murid-murid terpisah jauh dari Yesus, tetapi semakin dekat dengan Yesus. Mengapa? Sebelum Yesus naik ke sorga, ada saat di mana mereka terpisah dari Yesus. Tetapi setelah Yesus naik ke sorga, Yesus ada di hati mereka oleh Roh Kudus. Dan inilah yang menyebabkan dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 52 bagian C mengatakan bahwa mereka sangat bersukacita. Yang kedua, senantiasa berada di dalam bait Allah. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 53 mengatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pengikut Yesus yang benar-benar rindu kedatangan Yesus kedua kali, ia akan ekspresikan kerinduannya itu kepada Yesus dengan cara beribadah kepada Yesus. Sebab dalam ibadah kita memuji Tuhan. Bukankah ini merupakan ekspresi yang nanti akan dilakukan saat kita di sorga? Tidak ada yang tahu dalam kemuliaan nanti posisi duduk di tahta barisan keberapa. Tetapi yang pasti, pada saat kita mendengar 4 makhluk memuji Yesus dan menyanyikan kudus, kudus, maka kita akan turun dari tahta, melepas mahkota, dan melemparkannya di hadapan Yesus. Sebab hanya bagi Yesus kemuliaan untuk selamanya. Dalam ibadah kita mendengarkan firman Tuhan. Bukankah ini merupakan refleksi dari apa yang nanti akan kita lihat dan dengar pada waktu ada di hadirat Allah di sorga? Dalam ibadah kita berdoa kepada Tuhan. Ini merupakan ekspresi yang nanti akan dilakukan di sorga. Kita akan mencurahkan kebanggaan, kekaguman, kesenangan, kemesraan hubungan kita dengan Yesus yang menjadi kekasih jiwa kita. Sebab itu sangat mengherankan jikalau ada orang mengaku pengikut Yesus dan menantikan kedatangan Yesus kedua kali, tetapi orang tersebut jarang ibadah, dan kalau ibadah tidak sungguh-sungguh. Yang ketiga, memuliakan Allah. Dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 53 bagian B mengatakan,
Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Pengikut Yesus yang benar-benar rindu akan kedatangan Yesus kedua kali. Ia akan buktikan kerinduannya itu dengan memuliakan Allah. Apakah yang dimaksud dengan memuliakan Allah? Ada yang mengartikannya sama dengan menyanyi dan bersyukur, sebab ada ayat yang berkata, "Muliakanlah Allah dengan pujian dan nyanyian syukur." Jawaban ini tidaklah salah. Ada juga yang mengatakan, mengorbankan harta, sebab ada ayat yang berkata, "Muliakanlah Allah dengan hartamu." Jawaban ini juga tidak salah. Ada juga yang mengatakan, hidup sesuai firman Allah, menjadi contoh dan teladan, tidak menjadi bahan celaan di tengah masyarakat, sebab ada ayat berkata, "Hendaklah perkataanmu perkataan berkat." Ini juga tidak salah. Semua pendapat ini tidaklah salah. Namun jauh daripada itu, ada satu kerinduan besar daripada Tuhan. Ia rindu kita semua bertumbuh dewasa dalam kerohanian. Hanya seorang Kristen yang bertumbuh dewasa dapat melakukan ketiga hal ini. Contoh Yesus dalam Lukas pasal 2 ayat 52 mengatakan, "Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia." Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, dari ayat renungan kita pada hari ini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa pengikut Yesus yang benar-benar merindukan kedatangan Yesus kedua kali akan terlihat dari pertumbuhan rohaninya dan menjadi dewasa penuh di dalam Kristus. Orang Kristen seperti inilah yang hidupnya dikasihi Allah dan manusia. Orang Kristen seperti inilah yang hidupnya memuliakan Allah. Orang Kristen seperti inilah yang siap menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Menurut kitab 2 Petrus pasal 1 ayat 8, orang Kristen seperti ini hidupnya tidak akan tersandung sehingga jatuh di dalam dosa, dan tidak akan membuat orang di luar Kristus tersandung. Kita tidak akan sanggup naik satu tingkat pun dalam pertumbuhan kekristenan kita dengan usaha dan kekuatan kita, tetapi hanya oleh kuasa Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara yang sudah mendengarkan dan dapat kita lakukan dalam setiap kehidupan kita. Pada hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas kita di hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang ajaib dan mulia, Bapa yang kudus dan kekal, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, serta atas berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kebenaran firman-Mu hari ini. Terima kasih di hari ini ya Tuhan, kami boleh merayakan kenaikan Engkau ke surga pada 2000 tahun yang lalu. Terima kasih melalui peristiwa-peristiwa kenaikan-Mu ke surga, Engkau mengajarkan kami untuk hidup memberkati, bersukacita dalam pengharapan, setia dalam beribadah, dan terus memuliakan Allah dalam segala aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dan biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami. Biarlah perkataan firman-Mu ini terus menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan firman Tuhan hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa selalu merindukan dan membutuhkan firman Tuhan sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan,
dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu, dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, buat kesempatan hidup yang masih Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Segala pergumulan dan persoalan hidup kami hanya serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi kami. Kami hanya terus berharap kepadamu. Hamba berdoa ya Tuhan, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan pada hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Tuhan jamah kehidupan umat-umat-Mu. Sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-umat-Mu sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Yesus terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Pada hari ini ya Tuhan, kami anak-anak-Mu akan melakukan berbagai aktivitas. Kami akan bekerja, menjalankan tugas tanggung jawab kami. Kiranya Tuhan yang mampukan. Kami serahkan seluruh rencana dan agenda hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus berkarya, dan biarkan semua rencana sesuai dengan kehendak-Mu. Tutup bungkus kami oleh kuasa-Mu Tuhan. Hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan singkirkan, Tuhan jauhkan, Tuhan hancurkan, hanya di dalam nama Yesus. Ampuni dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Jadikan kami pribadi yang lebih baik setiap harinya. Jagai kehidupan keluarga kami. Berikan kami kesehatan dan tuntun kami untuk terus berada di jalan-Mu yang benar. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi, selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati.